Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sifu. Di sini kami membuat program yang digunakan untuk memprediksi suhu 7 hari ke depan. Kelompok kami bernama Sifu, yang terdiri dari ketua saya sendiri yaitu Mohyunus Firmansyah dan anggota. Dan saya Raffi Arlianto. Saya Ahmad Sofyan. Saya Reza Dwi Anggara. Di sini saya akan menjelaskan kenapa nama tim kita yaitu Sifu. Yang pertama, karena kita mengambil judul suhu atau prediksi suhu 7 hari ke depan, yang dimana suhu itu berarti orang yang ahli, atau bisa dikatakan suhu itu adalah guru. Nah, guru ini dalam film-film action Cina itu biasanya muridnya memanggilnya itu Sifu. Dan oleh karena itu, karena Sifu merupakan panggilan yang cukup keren, kita mengambil kata Sifu sebagai nama tim kita. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari poin-poin yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan menjelaskan proyek kita yang berfokus pada prediksi suhu rata-rata suatu wilayah dengan memanfaatkan data historis. Kita memprediksi suhu selama 7 hari ke depan menggunakan data historis 30 hari sebelumnya. Proyek ini menggunakan metode regresi linier yang membuat prediksi yang akurat. Sebagai alat pengembangan, kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Pendekatan komputasi numerik yang kami gunakan dalam penyelesaian masalah prediksi suhu ini adalah metode regresi linier. Dengan regresi linier, kami dapat membuat model matematis yang memetakan tren suhu berdasarkan data historis untuk memprediksi suhu selama 7 hari ke depan. Metode ini sangat berguna untuk masalah prediksi suhu karena kemampuannya untuk menangkap hubungan linier dalam data waktu. Dengan regresi linier, kami dapat memproses data historis dengan cepat dan menghasilkan prediksi yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kondisi cuaca di wilayah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya, judul proyek yang akan diajukan oleh kelompok kami yaitu prediksi suhu harian menggunakan metode regresi linear berdasarkan data historis. Alasan kami memilih judul tersebut karena proyek ini itu berfokus pada penggunaan data historis untuk memprediksi suhu harian selama 7 hari ke depan. Dengan menerapkan metode regresi linear, kami bisa menganalisa pola suhu dari 30 hari sebelumnya gitu. Untuk tujuan proyek ini untuk memprediksi suhu harian selama 7 hari ke depan dengan menggunakan data historis suhu dari 30 hari sebelumnya. Kami juga ingin menerapkan metode regresi linier untuk memodelkan pola suhu yang teridentifikasi dari data historis. Untuk tujuan yang lain, di sini untuk menghasilkan model prediktif yang dapat diandalkan untuk membantu perencanaan aktivitas sehari-hari. Untuk manfaat proyek, di sini kami berharap dapat memberikan manfaat signifikan untuk perencanaan kegiatan sehari-hari dan nantinya dapat membantu juga bagi sektor pertanian, di mana informasi suhu yang tepat dapat membantu petani dalam mengatur jadwal tanam irigasi. Selain itu juga kami ingin memberikan manfaat dalam manajemen energi dengan membantu perencanaan kebutuhan energi untuk pemanasan dan pendinginan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin kelima adalah alat atau bahan serta data yang digunakan dalam proses komputasi. Alat dan bahan, kami akan menggunakan beberapa alat dan bahan yang penting untuk menjalankan proyek ini secara efektif. Pertama, kami memerlukan komputer atau laptop untuk menjalankan perangkat lunak dan skripsi analisis.
memanfaatkan Microsoft Excel sebagai alat utama untuk menyimpan, mengelola, dan melakukan pemrosesan data suhu historis. Kami juga menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menerapkan metode regresi linear dan melakukan analisis statistik yang diperlukan dalam prediksi suhu. Selain itu, kita juga menggunakan akses internet yang digunakan untuk mengunduh dataset suhu historis yang diperlukan untuk analisis dan prediksi. Ini memastikan bahwa data yang kami gunakan adalah terbaru dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Data yang digunakan untuk proyek ini, kami akan menggunakan data suhu historis harian dari 30 hari sebelumnya. Data ini diperoleh secara resmi dari Badan Meteorologi atau layanan cuaca online yang menyediakan dataset suhu terpercaya. Dataset suhu historis ini akan kami gunakan untuk mengembangkan model regresi linear yang dapat memprediksi suhu 7 hari ke depan. Poin selanjutnya adalah flowchart atau rancangannya. Bisa kita mulai Yang pertama kita input atau inisiasi data X dan Y. X di sini sebagai hari dan Y sebagai suhu. X di sini merupakan variabel terikat dan Y sebagai variabel bebas. Selanjutnya yaitu proses hitung rata-rata X dan Y. Di sini di proses ini menghitung rata-rata nilai X dan nilai Y. Lalu dilanjutkan dengan proses hitung variasi X dan koefisiensi XY. Proses hitung variasi X dan koefisiensi XY di sini melakukan proses menghitung variasi X dan kovariansi X dan Y. Selanjutnya di sini ada perulangan. Pada proses pertama perulangan ini yaitu menghitung slope B sama dengan cov atau X, Y, var X. Proses selanjutnya yaitu hitung intercept A sama dengan rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Proses yang ketiga yaitu buat model regresi Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini akan melakukan perulangan selama sebanyak 30 hari atau sebanyak prediksi hari data hari yang digunakan. Setelah itu selesai menghitung, nanti akan masuk ke dalam proses hasil prediksi suhu. Dan ini merupakan perulangan lagi yang dimana di sini akan menampilkan hasil prediksi suhu selama kurang lebih 7 hari. Jadi perulangan ini akan berulang sebanyak 7 kali. Selanjutnya adalah visualisasi data dan prediksi atau outputnya. Output dari hasil prediksi dari data 30 hari sebelumnya dan prediksi suhu 7 hari ke depan. Selesai. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah script yang kami bangun dengan menggunakan Python. Yang pertama-tama kami mengimport NumPy, yaitu untuk mengatur array sebuah bilangan, dan dengan matplotlib sebagai PLT itu untuk memplot grafik yang akan kami gunakan untuk memprediksi suhu. Nah, data ini kami dapatkan dari BMKG Stasiun Geofisika Bandung pada tanggal 1 Juni 2024 sampai 30 Juni 2024 yang diinisiasi dengan historical data. Kemudian kami menginisialisasi variabel juga daypass dengan menggunakan np-arrange, yaitu untuk menginisiasi hari ke-1 sampai hari ke-30. Kemudian days future untuk prediksi menggunakan np-arrange
range juga, yaitu prediksi dari hari ke-31 hingga ke-37. Nah, kemudian untuk parameter regresi linear, kami menggunakan Y sama dengan MX plus B, di mana Y yaitu suhu dan X adalah hari. Dan N yaitu panjang hari sebelumnya, yaitu 30. Nah, kemudian kami menghitung rata-rata X, rata-rata Y dengan menggunakan NP-min. Itu suatu metode dari NumPy untuk menghitung rata-rata. Kami menghitung X yaitu hari sebelumnya dan Y yaitu data historisnya. Kemudian kami gabungkan X dan Y, kami jumlahkan, kemudian dikali dan kemudian di rata-ratakan. Kemudian kami menghitung X min yaitu X kuadrat, ya, X kuadrat. Kita menghitung X kuadrat sebagai variansi, ya. Kemudian kami menghitung, ini modelnya adalah M sama dengan rata-rata XY dikurang rata-rata X dikali rata-rata Y dibagi rata-rata XX dikurang rata-rata X kuadrat, ya. Kemudian B yaitu slope-nya kami menghitung dengan rata-rata Y dikurang M dikali rata-rata X. Kemudian kami menempatkan prediksinya dengan M dikali days future ditambah B. Di sini adalah array dari 31 sampai 37. Kemudian memprediksi suhu untuk 30 hari sebelumnya menggunakan garis regresi linear. Nah, ini kita menghitung regresi linearnya. Kemudian untuk menampilkan hasil prediksi, kami menggunakan perulangan selama days future 7 hari dan hasil prediksinya. Kemudian kami menggunakan hasil plot menggunakan matplotlib. Di sini memplot hari sebelumnya, historical data, hari setelahnya menggunakan garis biru dan merah, dan menunjukkan hasil plot. Kemudian inilah hasil solusi yang dihasilkan oleh proses komputasi yang dirancang. Hasil komputasi yang dirancang ini memprediksi 7 hari ke depan. Ya, seperti bisa dilihat, ini kami menggunakan data Stasiun Geofisika Bandung, di mana menghasilkan garis yang cenderung ke bawah. Nah, solusi yang dihasilkan yaitu proyek ini bisa berguna untuk berbagai keperluan seperti perencanaan kegiatan luar ruangan, pertanian, dan pengelolaan energi. Dalam industri energi, prediksi suhu bisa membantu dalam mengatur produksi dan distribusi energi dengan lebih baik. Nah, dalam pertanian juga kami dapat memanfaatkan ini untuk membantu mengatur jadwal irigasi dan panen berdasarkan prediksi suhu. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya, di sini langsung saja kita demokan seperti apa jalannya codingan ini. Ini codingannya, kita bisa run di sini. Nah, ini merupakan hasil dari seperti di poin ke 8, prediksi dari 7 hari ke depan seperti ini. Baik, seperti itu saja dari kelompok SIFU yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kata salah atau kata yang kurang enak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.